Hari ini kita memiliki buku yang sangat istimewa untuk dibahas, yaitu adalah The Magic of Thinking Big oleh David Schwartz. Saya akan memberikan beberapa gambaran singkat tentang apa yang buku ini tawarkan dan mengapa kamu harus membacanya. Mari kita mulai. Buku ini menekankan pentingnya bermimpi besar dan memiliki ambisi yang tinggi. Sang penulis mengajak kita untuk berpikir besar dan tidak terbatas oleh batasan-batasan kecil. Dia menunjukkan bahwa kesuksesan dimulai dengan impian yang besar dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mewujudkannya. Ada beberapa poin penting di bagian pertama ini tentang mimpi besar, raih hal besar. Yang pertama, impian besar sebagai pemicu kesuksesan. Sang penulis menekankan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki impian dan tujuan besar. Impian ini harus memotivasi kita, mendorong kita untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, memiliki visi besar dan memberikan arah yang jelas dalam kehidupan. 2. Mengatasi batasan pikiran. Buku ini mengajarkan kita untuk mengatasi batasan pikiran yang sering menghambat kesuksesan. Terlalu sering kita membatasi diri kita dengan pemikiran negatif dan keraguan diri. Membayangkan impian besar membantu kita melepaskan diri dari batasan ini. 3. Pandangan panjang. Konsep ini merangsang kita untuk melihat jauh ke masa depan. Buku ini mengajarkan kita untuk merencanakan tujuan jangka panjang dan memiliki visi yang tajam. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup dan menghindari terjebak dalam permasalahan sehari-hari. 4. Resilien dan keberanian. Memiliki impian besar dan mengejar tujuan besar seringkali memerlukan ketekunan dan keberanian. Buku ini menekankan bahwa kita harus bersedia menghadapi rasa takut dan keberanian menghadapi kegagalan. Ini adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Poin-poin ini menggambarkan betapa pentingnya berani bermimpi besar, mempercayai diri sendiri, dan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang dalam mencapai kesuksesan. Dengan mengikuti prinsip ini, kita dapat mencapai impian besar dalam hidup kita. Buku ini membahas kekuatan pikiran positif. Sang penulis mengajarkan cara mengendalikan pemikiran negatif dan menggantinya dengan pemikiran positif yang membawa kepada tindakan positif. Ini adalah konsep kunci yang membantu kita meraih tujuan yang besar dalam hidup kita. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang kelola pikiranmu, kelola hidupmu. Yang pertama, pemikiran adalah awal dari segalanya. Buku ini menegaskan bahwa pikiran kita adalah titik awal dari segala hal yang kita capai dalam hidup. Jika kita mengendalikan pemikiran kita, kita akan lebih mungkin mencapai kesuksesan. Ini berarti menggantikan pemikiran negatif dengan pemikiran positif. 2. Sikap adalah kuncinya. Sikap positif memainkan peran besar dalam mencapai tujuan besar. Buku ini mengajarkan bahwa memiliki sikap positif dan percaya diri akan mempengaruhi interaksi kita dengan dunia dan membantu kita mengatasi hambatan. 3. Berbicara pada diri sendiri. Buku ini menguraikan manfaat berbicara pada diri sendiri secara positif. Ini adalah cara untuk memotivasi diri sendiri dan membangun keyakinan. Dengan berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang positif, kita dapat memperkuat pemikiran positif kita. 4. Tidak ada alasan untuk kecil hati. Sang penulis mengajarkan kita untuk tidak menghadapi hambatan dengan sikap yang pesimis. Sebaliknya, kita harus mencari cara untuk mengatasi rintangan dan tidak pernah menyerah. 5. Ambisi besar. Buku ini mendorong kita untuk memiliki ambisi yang besar dan tidak puas dengan pencapaian kecil. Dengan memiliki tujuan yang ambisius, kita akan meraih lebih banyak daripada jika kita hanya berusaha untuk hal yang kecil. Poin-poin ini menggambarkan bagaimana mengelola pemikiran kita dan mengendalikan sikap kita adalah kunci untuk mengelola kehidupan kita dengan lebih baik. Dengan pemikiran positif dan tindakan yang mantap, kita dapat mencapai tujuan besar dan mengubah hidup kita menjadi lebih sukses.
Sang penulis mendorong kita untuk mengatasi ketakutan dan keraguan dengan bertindak. Dia menunjukkan bahwa menakutkan sesuatu adalah tanda bahwa kita sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Buku ini menginspirasi kita untuk melangkah maju bahkan ketika kita merasa takut. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang bertindak meskipun takut. Yang pertama, takut adalah normal. Buku ini mengajarkan bahwa rasa takut adalah perasaan manusiawi yang normal. Semua orang merasakannya, terutama saat mereka dihadapkan pada tindakan yang baru atau beresiko. Jadi, penting untuk memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini. 2. Rasa takut bisa dikuasai. Buku ini menekankan bahwa rasa takut bisa dikuasai dan diatasi. Kunci untuk mencapai kesuksesan adalah bertindak meskipun mereka takut. Dengan melangkah keluar dari zona nyaman, kita dapat mengatasi rasa takut yang berlebihan. 3. Bertindak sebagai penangkal rasa takut. Sang penulis menyarankan bahwa tindakan adalah penangkal terbaik terhadap rasa takut. Dengan bertindak, kita tidak hanya bergerak maju dalam mencapai tujuan kita, tetapi juga membatasi dampak negatif dari rasa takut itu sendiri. 4. Pikiran potensi keuntungan. Sang penulis menyarankan kita untuk berpikir tentang potensi keuntungan dari tindakan yang akan kita ambil, bukan hanya tentang resiko dan kerugian. Ini bisa memotivasi kita untuk bertindak meskipun merasa takut. Poin-poin ini menggarisbawahi pentingnya bertindak meskipun takut dan mengejar tujuan kita tanpa terlalu terpengaruh oleh perasaan takut. Dengan mengubah pola pikir dan mengambil langkah nyata, kita bisa melampaui rasa takut dan mencapai lebih banyak hal dalam hidup. Perencanaan yang efektif adalah salah satu kunci kesuksesan. Buku ini mengajarkan bagaimana merencanakan tujuan jangka panjang dan cara mengukurnya. Ini membantu kita untuk tetap fokus dan terorganisir dalam mencapai impian kita. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang perencanaan yang sistematis. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dalam hidup. Dengan mengetahui apa yang ingin Anda capai, Anda memiliki landasan untuk merencanakan tindakan Anda. 2. Perencanaan yang tepat waktu. Sang penulis mengajarkan pentingnya merencanakan tindakan Anda dengan tepat waktu. Ini berarti Anda harus memiliki jadwal yang jelas dan mengatur kapan waktu Anda akan melakukan langkah menuju tujuan Anda. 3. Perencanaan yang terperinci. Buku ini mengingatkan kita untuk merencanakan tindakan kita secara terperinci. Semakin rinci perencanaan Anda, semakin mudah untuk mengikuti langkah yang diperlukan menuju tujuan Anda. 4. Prioritaskan tugas. Sang penulis menyarankan kita untuk selalu memprioritaskan tugas dan aktivitas kita. Anda harus tahu mana yang paling penting untuk mencapai tujuan Anda dan fokus pada tugas-tugas tersebut. Poin-poin ini mencerminkan pentingnya perencanaan yang sistematis dalam mencapai tujuan Anda. Dengan memiliki tujuan yang jelas, rencana yang terperinci, dan komitmen yang konsisten, Anda dapat meraih kesuksesan secara lebih efektif dan lebih efisien. Jadi, jika kamu ingin meraih kesuksesan yang lebih besar, jika kamu ingin mengubah cara kamu berpikir dan bertindak, buku ini adalah panduan sempurna. Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami buku-buku menarik lainnya. Saya akan membahasnya lebih mendalam dalam video-video berikutnya. Jadi pastikan untuk berlangganan di channel ini. Oh iya, untuk kalian yang ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membaca buku ini, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah, setiap pemenang penuh dengan bekas luka. Hidup berarti perjuangan selalu ada rintangan dan saingan. Setiap sukses harus diperjuangkan. Saya Ahmad NH. Terima kasih.